kelas oleh kelompok 10. Untuk itu kepada pemateri yang pertama saya silahkan. Ya, baik. Izin moderator. Silakan Muhammad Gary. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gary Ishak, NPM 2053041003. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian pengelolaan kelas. Selanjutnya, menurut Sudarsana tahun 2017, pengertian pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ialah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Yang termasuk ke dalam ini misalnya penghentian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan, perhatian kelas, pemberian hadiah bagi ketepatan waktu, penyelesaian tugas oleh anak didik atau penetapan norma kelompok dan produktif. Selanjutnya, ada 5 pengertian pengelolaan kelas yang dihimpun oleh M.J. Cooper tahun 1977 dengan menggunakan berbagai sudut pandang melalui Muhammad Azhar tahun 1993. Definisi yang pertama adalah pengelolaan kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Pandangan ini bersifat otoritatif hingga secara lebih khusus dikatakan bahwa pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Definisi yang kedua adalah definisi yang dipandangnya bersifat permisif. Pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa. Yang ketiga, pandangan ketiga didasarkan pada prinsip pengubahan tingkah laku siswa hingga dalam hal ini guru dituntut untuk mengembangkan tingkah laku murid yang diinginkan, kemudian menghilangkan yang tidak diinginkan. Pandangan ini berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat, definisi keempat memandang pengelolaan kelas sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas hingga definisinya berbunyi, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Dan yang kelima, pandangan yang kelima bertolak dari anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok sebagai intinya. Definisinya adalah sebagai berikut. Pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Baik, segitu saja dari saya mengenai pengertian pengelolaan kelas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Gary yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya kepada pemateri yang menjelaskan tentang manajemen kelas, disilahkan. Izin melanjutkan, moderator.
Disilakan Muhammad Ihsan. Di sini saya akan jelaskan tentang manajemen kelas. Manajemen kelas ialah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat untuk kepentingan belajar kelas itu, agar hasil belajar yang optimal dapat dicapai. Sumber-sumber pendidikan yang dimaksud ialah orang-orang yang membantu para siswa belajar seperti instruktur dan sebagainya, materi pelajaran, media belajar, lingkungan belajar, sarana atau fasilitas, dan informasi yang bertalian dengan kelas itu. Sumber-sumber inilah yang dicari dan dipadukan untuk kepentingan kelas itu. Dalam manajemen kelas, terdapat beberapa tujuan. Di antaranya ada 4 tujuan, yaitu ada tujuan manajemen kelas. Hambatan dalam pengelolaan kelas. Secara umum, penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas adalah sebagai berikut, yaitu hilangnya hubungan pendidik dan anak didik. Maksudnya, kurangnya komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Lalu kurangnya profesional pendidik dalam pembelajaran, baik dalam penggunaan metode, strategi maupun media. Ketiga, sistem pembelajaran yang monoton dan terlalu serius cara menerapkan disiplin yang tidak tepat. Keempat, lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Kelima, tidak ada kreativitas dari guru, siswa maupun lingkungan sekolah. Kemudian, no limit atau tidak ada batasan waktu belajar. Dan yang terakhir, tidak adanya kerjasama antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Ihsan yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi tentang pendekatan pengelolaan kelas. Disilakan kepada pemateri yang bertugas untuk memaparkan materi ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Salsami Rizka dengan NPM 19130411053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu ada pendekatan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach. Kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya. Harus diusahakan menghindari sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku peserta didik atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Tingkah laku yang baik atau yang positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas harus diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut dapat dihindari. Namun demikian, agar pelaksanaan hukuman berjalan efektif dan cukup berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gunakan hukuman secara ketat. Yang kedua, jelaskan kepada peserta didik kenapa ia memperoleh hukuman seperti itu. Yang ketiga, sediakan pula jalan alternatif bagi peserta didik dalam memperoleh penguatan. Yang keempat, berikan penguatan dan hukuman secara proporsional, misalnya beri hukuman ketika peserta didik tidak menyelesaikan tugas. Sementara itu, berikan pula masukan atau penguatan ketika peserta didik berhasil melaksanakan tugasnya. Yang kelima, hindari bentuk-bentuk hukuman fisik. Yang keenam, segeralah memberikan hukuman sewaktu perilaku menyimpang tersebut mulai terjadi. Jangan dibiarkan terlalu lama baru diberi hukuman, maka hukuman tersebut dilakukan dengan segera.
Yang kedua, ada pendekatan suasana emosional dan hubungan sosial atau socio-emotional climate approach. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial di dalam kelas sebagai kelompok individu cenderung pada pandangan psikologis klinis dan konseling. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik dan positif di antara guru dan peserta didik, atau antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Di sini, guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu dan perannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Untuk itu, terdapat dua asumsi pokok yang digunakan dalam pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama, iklim sosial dan emosional yang baik adalah dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang harmonis antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Kondisi ini merupakan memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar yang efektif. Asumsi ini mengharuskan seorang guru berusaha menyusun program kelas dan pelaksanaannya didasari oleh hubungan yang berwarna, sikap saling menghargai dan saling menghormati antar personal kelas. Yang kedua, ada iklim sosial yang emosional yang baik tergantung pada guru dalam usahanya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang didasari dengan hubungan manusiawi yang efektif. Dari asumsi ini berarti dalam pengelolaan kelas seorang guru harus berusaha mendorong guru-guru yang lain agar mampu dan bersedia mewujudkan hubungan manusiawi yang penuh saling pengertian, hormat, menghormati, dan saling menghargai. Yang ketiga, ada pendekatan proses kelompok atau group process approach. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial, di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Menurut Saiful Bahri Jamara, dasar dari pendekatan kelompok ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang menciptakan dua asumsi yang sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini diharuskan guru dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikutsertakan seluruh personal di kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan pada kepentingan bersama. Yang asumsi kedua, yaitu tugas guru yang pertama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini, berarti seorang guru harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dengan kelompok. Hal tersebut harus dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari. Yang pendekatan yang terakhir ada pendekatan elektik atau elective approach. Pendekatan ini menekankan pada potensial, kreativitas, dan inisiatif guru dalam memilih berbagai pendekatan. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan kegiatan pembelajaran belajar efektif. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan, dan selama maksud dari penggunaannya untuk pengelolaan kelas ini adalah suatu set atau rumpun kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali alias Elsa yang sudah memaparkan materi tentang pendekatan pengelolaan kelas. Baik teman-teman, kelompok 10 sudah memaparkan materinya dengan baik.
Selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 10. Apabila teman-teman ada yang belum dipahami atau ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman untuk menanyakan pada sesi diskusi ini. Nah, sesi diskusi ini terdiri 2 termin. Pada termin pertama, saya persilahkan atau saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Nah, disilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menghidupkan fitur angkat tangan atau langsung menghidupkan fitur pelantang suaranya. Disilakan. Ya baik, saya lihat Nadia Maya yang sudah menghidupkan fitur angkat tangan. Disilakan Nadia. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Miansari dengan NPM 2013041021. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji tentang berbagai pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas. Salah satunya ada pendekatan perubahan tingkah laku. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengontrol tingkah laku peserta didik yang terisolir? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Nadia yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian saya lihat Eva Berliana sudah menghidupkan fitur angkat tangan juga. Disilahkan Eva. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fabiliana dengan NPM 2063041001. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimanakah cara yang efektif dalam mengelola kelas agar tercapainya situasi kelas yang menyenangkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kembali Eva. Nah, kemudian saya lihat Septa Ahmad Santoso terlebih dahulu yang sudah menghidupkan fitur angkat tangan. Disilakan Septa. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Septa Ahmad Santoso dengan NPM 2013041039. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana taktik atau cara guru dalam prinsip tantangan agar peserta didik tidak takut menerima tantangan dari guru. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kembali Septa yang sudah menyampaikan pertanyaan dengan baik. Nah, sepertinya dicukupkan terlebih dahulu karena sudah ada 3 orang penanya. Baik, disilahkan kepada kelompok penyaji untuk mendiskusikan terlebih dahulu jawaban atas ketiga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, saya beri waktu sampai pukul 10:35 menit. Apabila kelompok penyaji sudah siap menjawab, namun waktu yang saya beri belum selesai atau belum habis, silahkan langsung saja untuk menghidupkan fitur pelantang suaranya.